Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, di mana di sini ada kakak Apip Gunawan, kakak Farhan Hermawan, dan kakak Ahmad Jumali. Di sini kami akan membahas mengenai nilai maksimum yang akan dibawakan oleh kakak Apip Gunawan dan nilai minimum yang akan dibawakan oleh kakak Farhan. Dan terakhir mengenai pemecahan masalah pada materi fungsi kuadrat yang akan dibawakan oleh kakak Jumali. Oke, langsung saja kita simak bersama ya. Let's go. Baik, yang pertama pada materi fungsi kuadrat dengan subbab nilai optimum atau nilai maksimum fungsi kuadrat. Langsung ke menu. Baik, pada kali ini yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pembahasan, kemudian ada contoh soal, dan yang ketiga ada latihan soal. Untuk poin yang pertama yaitu pembahasan. Secara umum, nilai maksimum adalah objektif yang menghasilkan nilai tertinggi atau nilai maksimum, misalnya laba, pendapatan, dan lain sebagainya. Pada fungsi kuadrat, apabila A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah atau akan memiliki nilai maksimum. Selanjutnya, yaitu ada bentuk umum dari fungsi kuadrat tersebut, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Gambaran grafik fungsi kuadrat pada nilai maksimum. Pada gambar di samping, bahwasanya nilai a pada fungsi tersebut adalah negatif 1 atau nilai a kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah atau hanya memiliki nilai maksimum. Kemudian, menentukan nilai maksimum. Yang pertama ada membuat model matematika, yaitu dalam bentuk fungsi kuadrat. Seperti pada rumus di atas, yaitu ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Dan yang kedua yaitu jika a kurang dari 0, maka bisa dipastikan yang dicari yaitu nilai maksimumnya. Dan yang ketiga, mencari nilai maksimum dengan rumus fungsi kuadrat. Nilai maksimum sama dengan negatif d per 4a dengan d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac yang disebut dengan nilai diskriman. Jadi, rumus mencari nilai maksimum yaitu nilai maksimum sama dengan negatif d per 4a dikurang sama dengan negatif b pangkat b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Contoh yang pertama, tentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17 mempunyai nilai maksimum. Tentukan nilainya. Diketahui fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17, maka didapatkan nilai a negatif 2, nilai b negatif 12, dan nilai c negatif 17. Yang ditanyakan itu nilai maksimumnya. Karena nilai a sama dengan negatif 2 yaitu kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Dan nilai maksimum sama dengan negatif d per 4a sama dengan negatif b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Kita masukkan nilai-nilainya ke rumus fungsi kuadrat, dan hasil dari nilai maksimum dari fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 17 yaitu 1. Kemudian
Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ini. Y sama dengan negatif 3/4 X kuadrat ditambah 7X dikurangi 18. Penyelesaian. Didapatkan bahwasanya nilai A yaitu negatif 3/4, nilai B yaitu 7, dan nilai C yaitu negatif 18. Tentukan nilai maksimumnya atau nilai optimum. Kita masukkan nilai-nilai A, B, C ke rumus fungsi kuadrat dan menghasilkan hasilnya yaitu negatif 5/3. Kemudian contoh soal yang ketiga. Pak Budi memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x min 3 desimeter dan lebarnya 7 min 2x desimeter. Tentukan luas maksimum kebun Pak Budi. Penyelesaian. Luas kebun atau luas dari persegi panjang kali lebar. Panjangnya diketahui 2x min 3 dikali dengan 7 dikurangi 2x. Didapatkan nilai A-nya yaitu negatif 4, nilai B-nya yaitu 20, dan nilai C-nya yaitu negatif 21. Kemudian nilai-nilai tersebut kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat. Dan luas maksimum kebun Pak Budi yaitu 4 desimeter persegi. Kemudian nilai maksimum fungsi kuadrat atau contoh yang keempat yaitu nilai maksimum fungsi kuadrat dari f(x) sama dengan negatif 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 15 adalah didapatkan dari soal bahwasanya nilai A yaitu negatif 3, nilai B negatif 6, dan nilai C yaitu 15. Maka nilai maksimumnya yaitu 18. Untuk poin berikutnya yaitu latihan soal nilai maksimum fungsi kuadrat. Yang pertama ada diketahui fungsi kuadrat 4a x pangkat 2 kuadrat dikurangi 8x ditambah 6a mempunyai nilai maksimum 2. Maka nilai dari 9a kuadrat dikurangi 6a adalah soal yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3. Berapakah nilai optimum dari fungsi tersebut? Nomor 3. Nilai maksimum dari fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi 27x ditambah 10 adalah latihan yang keempat. Nilai maksimum fungsi kuadrat f(x) sama dengan min negatif 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 15 adalah. Dan untuk subbab berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Farhan Hermawan. Kepadanya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Apip telah memberikan penjelasannya. Sekarang giliran saya. Perkenalkan kembali, nama saya Farhan Hermawan. Mari kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi kuadrat bagian nilai minimum. Di sini ada penjelasan contoh 1, contoh 2, dan latihan. Kita masuk ke penjelasan dahulu. Perlu kita tahu bahwa nilai minimum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai terendah. Nilai minimum merupakan lawan dari nilai maksimum. Jadi, jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya akan membuka ke atas, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Dan ingat, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah y atau sama dengan f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana yang kita lihat adalah nilai A yang ada di sini. Jika nilai A yang di sini itu lebih besar dari 0, maka dapat kita pastikan kurvanya akan membuka ke atas. Atau
nilainya akan menjadi minimum. Next. Cara menentukan nilai minimum. Yang pertama, kita dapat melihat apakah nilai A-nya lebih dari 0 atau tidak. A lebih besar dari 0. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa jika nilai A-nya itu lebih dari 0, maka dia akan menjadi nilai minimum. Jika nilai A-nya lebih dari 0, maka kurvanya juga akan membuka ke atas. Nah, di sini rumus untuk menentukan nilai minimum dari suatu fungsi kuadrat adalah nilai minimum sama dengan D per negatif 4A. Perlu kita tahu D ini adalah diskriminan, yang dimana rumus dari diskriminan adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC. Sehingga jika kita gabungkan rumus dari nilai minimum itu sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC per negatif 4A. Oke, lanjut kita masuk ke bagian contoh. Contoh 1. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 9. Tentukan apakah kurvanya membuka ke atas atau ke bawah. Dan B, jika ke atas, tentukan nilai minimumnya. Ingat ya, kita tuliskan kembali soalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 9. Perlu diingat bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Yang perlu kita lihat adalah nilai a-nya di sini. Nilai a itu ada di sebelah x pangkat 2, maka kita cari nilai ini. Nilainya tidak ada, bukan tidak ada, tetapi di sini ada sebuah angka yang tidak kita tuliskan, yaitu 1. Karena 1 dikalikan x pangkat 2, hasilnya tetap x pangkat 2. Jadi, nilai A-nya adalah sama dengan 1. Dan B-nya sama dengan negatif 2. C-nya sama dengan 9. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa A-nya ini kan sama dengan 1. Dan 1 itu lebih besar dari 0, maka kurvanya membuka ke atas. Karena kurvanya membuka ke atas, maka nilainya adalah nilai minimum. Oke, lanjut. Kita ketahui nilai rumus dari nilai minimum itu adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi negatif 4A. Sehingga dapat kita masukkan saja. B adalah min 2, maka kita masukkan dikurangi 4A. A berapa? A 1. Masukkan lagi 9, kita masukkan kembali, dan min 4A. A itu adalah 1, jadi min 4 1. Jadi setelah kita jabarkan jadi min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 9 dibagi negatif 4 dikali 1. Hasilnya negatif 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4 dikurangi 36 dari 4 dikali 1 dikali 9 dibagi negatif 4 dari negatif 4 dikalikan 1 sama dengan negatif 32 per negatif 4. Kita selesaikan dulu, 4 diambil 36 ya, menghasilkan negatif 32, maka sisanya tinggal dibagi negatif 4, maka diketahui hasilnya adalah 8. Maka nilai minimumnya sama dengan 8. Lanjut. Contoh kedua. Bila fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi m memiliki nilai minimum sebanyak 3, maka tentukan nilai m. Perlu kita tulis diketahui adalah y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi m. Ingat, ini merupakan soalnya.
dengan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 6, dan C sama dengan min M. Bagaimana saya mencapai Ingat kembali bentuk umumnya. Dan diketahui juga nilai minimumnya itu sama dengan 3. Maka dapat kita jawab rumus nilai minimum adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC per min 4A. Kita tulis nilai minimumnya kan sebanyak 3. Maka kita tulis 3 sama dengan 6 pangkat 2, 6 dari B dikurangi 4A. C, A itu sebanyak 2 dan C nya adalah min M. Maka dapat kita tuliskan 4 dikalikan 2 dikalikan negatif M dibagi negatif 4 dikalikan A atau negatif 4 dikalikan 2. Maka selanjutnya 3 sama dengan, kita selesaikan dulu perpangkatan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Lalu diambil 4 dikalikan 2 hasilnya 8 dikalikan negatif M dibagi negatif 8. Karena ini negatif dan di sini pun negatif, maka dapat kita ubah menjadi positif 8M. 3 sama dengan 36 ditambah 8M per negatif 8. 36 ditambah 8M sama dengan negatif 24. Mengapa bisa tiba-tiba berubah menjadi 24? Karena kita pindahkan 8 ini dikalikan 3. 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Negatifnya ikut sehingga negatif 24. Kita ubah lagi 36 plus 8M kita pindahkan ke kiri dan negatif 24 kita pindahkan ke kanan. Kita pindahkan kembali 36 ke kanan sehingga menjadi 8M sama dengan negatif 24 dikurangi 36. Mengapa ini berubah menjadi dikurangi? Karena 36 yang di sini itu bernilai positif. 24 negatif 24 dikurangi 36 sama saja negatif 24 ditambah negatif 36 sehingga menghasilkan negatif 60. Untuk mendapatkan nilai M, kita pindahkan 8-nya ke ruas kanan sehingga M sama dengan negatif 60 dibagi 8. 60 dibagi 8 menghasilkan 7,5. Maka nilai M-nya adalah sama dengan negatif 7,5. Lanjut. Nah, kita sudah sampai nih kepada penghujung materi nilai minimum. Untuk agar kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan latihan dengan cara yang sama seperti pada contoh 1 maupun contoh 2. Ini latihan satunya. Dan ini latihan keduanya. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Jumali. Kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu pemecahan masalah melibatkan sifat-sifat fungsi kuadrat. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu sifat-sifat dari fungsi kuadrat, yaitu berdasarkan nilai A, B, C, dan D-nya. Yang pertama berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya minimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai A lebih kecil dari 0, maka nilai ekstrimnya maksimal dan grafik parabola terbuka ke atas. Kemudian berdasarkan nilai B. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetrinya berada di sisi kiri sumbu Y. Jika nilai A dan B berlainan, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Jika nilai B sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berada tepat di sumbu Y. Kemudian berdasarkan nilai C. Jika C lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y positif. Jika nilai C sama dengan 0, maka grafik parabolanya memotong sumbu Y di titik 0,0. Sedangkan jika nilai C lebih kecil dari 0,
maka grafik parabolanya memotong sumbu Y negatif. Kemudian yaitu berdasarkan nilai D. Jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik min B per 2A kali 0. Jika nilai D lebih kecil dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jika D lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka grafik parabola selalu berada di atas sumbu X atau disebut definit positif. Jika D lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari 0, maka grafik parabola selalu berada di bawah sumbu X atau disebut definit negatif. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu misal diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min bx ditambah 12 sama dengan 0. Tentukanlah A pembuat 0 fungsi, B persamaan sumbu simetri parabola, C koordinat titik balik minimal fungsi, dan D gambar grafik fungsinya. Oke, kita jawab yang bagian A. Kita tulis kembali persamaannya, yaitu x kuadrat min 8x ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktor dari persamaan tersebut yang bisa misal dikali hasilnya 12 dan dijumlah hasilnya min 8. Maka faktornya yaitu min 6 sama min 2. Kita cari pembuat nolnya, yaitu x min 2 sama 0, maka x sama dengan 2. Sedangkan x min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Jadi pembuat nolnya adalah 2 dan 6. Kemudian yang bagian B, persamaan sumbu simetrisnya yaitu x sama dengan x1 plus x2 per 2. Kita tahu x1 nya tadi pembuat nolnya yaitu 2 dan x2 nya sama dengan 6. Maka kita tulis 2 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi persamaan sumbu simetrisnya ada. Kemudian yang bagian C, setelah kita dapat nilai x nya sama dengan 4, maka kita masukin ke persamaan yang tadi. Jadi x kuadrat x nya diganti 4. Jadi 4 kuadrat min 8 dikali 4 ditambah 12. 4 kuadrat sama dengan 16. Sedangkan 8 dikali 4 sama dengan 32 ditambah 12. Jadi hasilnya min 4. Maka koordinat titik baliknya adalah 4, min 4. Nah, kemudian bagian D yaitu gambar grafik fungsinya. Gambarnya seperti pada tampilan di layar. Karena kita sudah tahu berdasarkan sifat-sifat fungsi kuadrat, jika nilai A lebih besar dari 0, maka gambar grafik parabolanya terbuka ke atas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan if fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 5. Oke, sebelum kita gambar grafiknya, kita tulis kembali nilai A, B, C nya dari persamaan itu. Nilai A nya yaitu min 2, nilai B nya 4, nilai C nya sama dengan 5. Kita cari nilai D dengan rumus B kuadrat per min 4AC. 4 kuadrat min 4 dikali min 2 dikali 5. 4 dikali min 2 sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40. Maka hasilnya D sama dengan 16 ditambah 40 atau sama dengan 56. Kemudian kita cari nilai X nya dengan rumus min B per 2A. Nilai B sama dengan 4. Jadi min 4, kemudian 2 dikali A. A nya sama dengan min 2. Jadi hasilnya min 4 per min 4 sama dengan 1. Maka nilai X nya sama dengan 1. Kemudian nilai X nya kita substitusikan ke persamaan tadi. Maka hasilnya Y sama dengan min 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 sama dengan min 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai Y nya sama dengan 7. Nah, kita gambar grafiknya yaitu seperti gambar ini.
karena nilai X sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 7. Dan yang paling penting nilai A-nya lebih kecil daripada 0. Maka gambar grafik parabolanya yaitu terbuka ke bawah. Oke, mungkin itu saja dari pemecahan masalah melibatkan fungsi-fungsi kuadrat. Kemudian ada latihan yaitu diketahui fungsi kuadrat sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Tentukan 1. Pembuat nolnya, B. Persamaan sumbu simetri parabola, dan C. Koordinat titik baliknya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton sampai akhir. Sebagai informasi, kami di sini menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 9 dan PowerPoint dan aplikasi OBS Studio agar dapat merekam layar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.